Bermain di kandang sendiri tak membuat Persija leluasa memainkan strategi. Thomas Doll benar-benar dibuat pusing pasukan Juku Eja. Thomas Doll tak kuasa menampik kekuatan PLS Makassar sebagai juara bertahan Liga 1 musim lalu. Laga baru berjalan 12 menit, tetapi Macan Kemayoran sudah tertinggal 1 gol setelah gawang Andritani Ardiasa dibobol Kenzo Nambu. Kokohnya lini bertahan PSM dengan kolektivitas bermain yang solid anak asuh Bernardo Tavares sangat menyusahkan Persija membuat peluang. Butuh nyaris 1 babak bagi tuan rumah untuk bisa menyamakan kedudukan. Usaha para pemain Persija membongkar lini bertahan PSM gagal menemui harapan, namun tekanan tinggi membuat celah kosong yang cukup lebar. Pelatih asal Jerman itu juga mengakui PSM sebagai tim kuat. Ia bahkan dibuat terkesima dengan kekuatan antar lini yang diperlihatkan skuad Juku Eja. Memang lawan PSM lebih susah, terutama bagi lini tengah dan lini belakangnya. Mereka sangat kuat. Imbuhnya, cuitan bernada rasisme dari seorang supporter saat Persija Jakarta versus PSM Makassar pada Senin 3 Juli 2023 lalu masih berbuntut panjang. Setelah mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia angkat bicara. APPI menyarankan agar PT LIB sebagai operator Liga 1 menghentikan sementara kompetisi Liga 1 2023-2024. Hal itu terkait dengan serangan rasisme yang ditujukan kepada 3 pemain PSM yang berlaga melawan Persija Jakarta di pekan pertama lalu. Sebelumnya APPI bahkan mengingatkan supporter untuk berhati-hati dalam berkomentar, sebab mereka yang memberikan komentar rasisme dapat dijerat pidana berdasarkan hukum positif Indonesia. Namun sepertinya pengingat yang dilakukan APPI tak digubris beberapa supporter. Hal ini karena sikap rasisme itu masih ada terlihat di beberapa media sosial, baik di klub ataupun di akun fanbase. Komentar-komentar rasisme itu cukup kasar diarahkan ke 1-2 pemain PSM. Melihat ini, tentu saja APPI bergerak dan telah menghubungi ketiga pemain ini terkait perundangan dan rasisme yang menimpa mereka. Dengan komentar-komentar tersebut, ketiga pemain Juku Eja bahkan mengaku siap melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum. APPI pastinya membantu ketiga pemain tersebut dan siap memberikan pendampingan hukum kepada para pemain. CEO APPI M. Hardika mengatakan siap memberikan bantuan yang terbaik untuk para pemain PSM ini. Selain itu, APPI bahkan meminta kepada PSSI dan PT LIB agar bisa menangani hal ini dengan serius. PSSI menggelar seleksi wasit BRI Liga 1 2023-2024 pada pertengahan Juni 2023. Seleksi ini dibantu oleh Federasi Sepak Bola Jepang yang mengirimkan 2 instruktur wasit. Kegiatan ini diikuti oleh 161 wasit, namun hanya 27 nama yang lolos. Mereka terdiri dari 18 wasit untuk BRI Liga 1 dan sisanya akan bertugas di Liga 2. Namun ada tudingan adanya pungli saat proses seleksi wasit ketika video tes dan LOTG tes. Erick Thohir dengan tegas menyatakan tak ada dugaan pungli dalam proses tersebut. Proses penyaringan yang dilakukan melibatkan 2 perwakilan asosiasi sepak bola Jepang. Menurut Erick Thohir, tak mungkin adanya pungli pada proses seleksi wasit. Erick Thohir pun menilai kedua delegasi dari JFA bersikap sangat profesional. Saya rasa wasit-wasit Jepang ini mereka diajak nonton Argentina saja tidak mau karena tugas komitmen mereka belum selesai. Akan tetapi kalau ada kasih saya, biar saya gigit. Mumpung komite wasit nih, ucap Erick Thohir.
Erick Thohir juga bakal turun tangan mengurusi dunia perwasitan di sepak bola Indonesia. Erick Thohir mengaku akan menjadi ketua komite wasit. Keputusan tersebut diambil Erick Thohir agar dunia perwasitan terbebas dari intervensi. Erick Thohir berharap dengan kehadirannya sebagai ketua komite wasit bisa meningkatkan kualitas sepak bola nasional.